Halo, siang para permisa sekalian. Saya William Manuel dari acara BB, Berita Berbudaya. Audio Jungle. Kebaya merupakan jenis busana yang biasa dipakai oleh kalangan wanita Jawa, khususnya di lingkungan budaya Yogyakarta dan Surakarta, Jawa Tengah. Biasanya disertai dengan kemben dan kain tapih pinjung dengan stagen. Baju kebaya dikenakan oleh kalangan wanita bangsawan maupun kalangan rakyat biasa, baik sebagai busana sehari-hari maupun pakaian upacara. Kali ini kami akan membawakan narasumber yang sangat luar biasa. Tidak hanya muda dan cantik, tetapi ia melestarikan kebudayaan berkebaya yang pada zaman sekarang itu notabene-nya banyak orang menganggap berkebaya merupakan hal yang kuno atau ketinggalan zaman. Saat ini kita sudah terhubung dengan narasumber kita, yaitu Tania Lin. Bagaimana kabarnya? Halo, kabar saya baik. Bagaimana dengan kakak? Baik juga. Oke, Oke. sebelumnya saya mau memperkenalkan dulu nih. Siapa sih sosok dari Tania Lin? Beliau ini merupakan seorang model berkebaya. Tentu saja saya punya alasan tersendiri mengapa saya memilih Tania Lin untuk menjadi narasumber saya pada hari ini. Selain yang kita tahu usianya masih tergolong muda, ia memiliki visi lain, yaitu menjadi seorang model berkebaya. Melihat di luar sana, banyaknya wanita muda lain lebih memilih gaya fashion luar negeri ketimbang berkebaya. Kira-kira apa sih motivasinya Lin dalam berkebaya? Dan mengapa kamu tidak menjadi model fashion bergaya luar negeri? Kenapa ya? Karena fashion luar itu udah biasa, dan sedangkan kalau budaya itu aku liatin, aku juga banyak riset itu dikit yang mau membudayakan budaya kebaya. Jadi budaya kebaya itu harusnya dilestarikan karena itu kan budaya kita sendiri, bukannya budaya orang lain yang malah kita lestarikan gitu. Adakah pengalaman yang menurut Lin menjadikan Lin itu berpikir, untuk apa sih aku jadi model berkebaya? Di luar sana pun juga jarang kan orang melihat fashion berkebaya dibandingkan fashion yang bergaya luar negeri. Nggak ada sih. Soalnya kan aku mau lestarikan budaya kebaya karena budaya luar itu udah banyak dan menurutku udah pasaran. Jadi harusnya kenapa nggak kita lestarikan budaya aja kita gitu. Kalau budaya luar bisa berkembang, kenapa budaya kita juga enggak? Oke, pada saat ini nih, kita kan juga tahu ya bahwa sedang berlangsung pandemi COVID-19 di seluruh dunia, bahkan termasuk juga di Indonesia nih. Lalu apa saja yang menjadi aktivitas Lin belakangan ini? Aktivitasku biasanya sih sekolah online, ngerjain tugas, sometimes juga research tentang kebaya karena untuk menambah ilmu juga. Itu aja sih. Oke, mungkin Lin bisa sharing sedikit nih dari kesehariannya dimulai setelah melandanya pandemi COVID-19 di Indonesia. Apakah beda gitu dengan sebelumnya? Beda banget karena kan biasanya kita lebih sering face to face, dan sekarang karena semenjak pandemi kita juga jarang bertemu dan apa-apa serba online. Kalau urusan modeling jadi beda banget sih karena kan biasa kita ketemu orang dan sering berbagi ilmu, dan sekarang kalau online tuh jarang orang yang mau nonton dan minat juga gitu. Oke, pernah nggak sih Lin itu semenjak pandemi ini jadi ngehalangin kamu untuk jadi model berkebaya atau justru malah sebaliknya karena pandemi jadi lebih efisien nih dengan virtual atau online? Jadi sulit sih karena biasanya orang-orang melihatnya secara real, dan sekarang karena pandemi jadi
berbeda gitu. Jadi ngeliatnya online dan orang-orang juga jadi kurang minat. Waktu awal menjadi model, apakah Lin merasa tidak percaya diri atau grogi? Lalu bagaimana sih cara Lin itu mengatasi hal tersebut? Awalnya grogi banget, terus karena aku punya pendamping, jadinya di-support supaya gak gitu terlalu grogi dan aku jadinya pede. Oke, kalau boleh tahu nih, bagaimana sih keseruan atau mungkin kesan baiknya aja kali ya selama Lin menjadi seorang model berkebaya? Biar para wanita muda di luar sana tuh juga bisa lebih termotivasi dan terbuka pikirannya untuk mengikuti jejak Lin sebagai model berkebaya. Kesana itu seru banget karena aku bisa dapat banyak ilmu dari orang-orang yang ketemu sama aku juga karena modeling, dan supaya bisa kasih tahu ke orang-orang kalau misalnya budaya kita juga bagus, gitu. Nggak kalah bagus sama budaya luar dan harusnya juga dikembangkan. Oke, jadi saat ini kita sudah mencapai penghujung acara. Dari Lin sendiri nih, lebih prefer gimana? Menjadi model berkebaya dalam masa pandemi ini atau sebelumnya, sebelum pandemi? Aku sih lebih prefer yang sebelumnya karena lebih banyak ketemu orang juga dan seru juga, banyak dapat motivasi, banyak ketemu orang yang nggak pernah kita temuin juga gitu. Bener banget, jadi lebih ramai saat sebelum gitu ya, lebih pada orang juga Iya, lebih menonton dibandingkan lebih. biasanya kan. Oke, sebelum kita mengakhiri acara kita pada hari ini, saya akan menayangkan cuplikan tentang bagaimana cara menggunakan kebaya. Jadi pertama-tama aku mau kasih lihat ke kalian tipe-tipe kain yang aku punya yang bisa kalian gunakan. Nah, yang pertama ini kita ada kain-kain yang lebih tradisional ya, seperti ini, kain tradisional Jawa. Lalu kalau yang ini namanya tenun, ini tenun Bali. Jadi kain-kain seperti ini tuh kain-kain yang tradisional dan mereka bahannya cenderung sedikit lebih keras daripada kain-kain yang sudah lebih modern. Nah, kalau kain-kain yang sudah lebih modern tuh yang seperti ini, mereka itu bahannya lebih luas, jadi lebih tipis dan lebih gampang untuk diikat. Terserah kalian mau pakai yang mana. Yang bikin beda itu tuh ketebalan dan keluasan kainnya aja. Ini adalah salah satu metode yang paling mendasar dan aku biasa menggunakan metode ini kalau aku lagi les tari Bali. Buka kain kalian, lalu buka kaki kalian, kalian akan ambil salah satu ujung kainnya, terserah mau sebelah kiri atau kanan, tingkatkan di situ, dan ini harus dipastikan ini keluar ya. Lalu tinggal kalian lilit deh, jangan takut untuk melilit dengan keras karena kain itu sangat kuat. Justru tinggal diikat deh. Terus ini terserah kalian mau keluarin nggak apa, tapi aku biasanya umpetin di dalam sih. Udah deh, gitu doang. Metode berikutnya itu menurut aku juga masih salah satu cara yang sangat mendasar dan gampang juga. Kalian hanya membutuhkan kain dan ini aku nggak tahu ini namanya apa, tapi di keluarga aku kita nyebutnya batok kelapa. Ini kalian bisa beli di mana aja, di pasar, di mall, di tempat batik itu pasti ada. Harganya palingan cuma 10.000 doang. Sama seperti yang tadi, kita akan ambil salah satu sisi kainnya. Aku akan ambil sebelah kiri, putar situ, terus diputar. Nah, ini kalau misalnya kalian pengen begini lagi, tinggal digerakin kayak gitu aja. Lalu akan ambil batok kelapanya dan aku akan masukin ujung kainnya ke dalam salah satu bolongan batok kelapanya. Aku bakal kedepanin lagi dikit deh kayaknya, karena batok kelapa ini tuh membuat efek-efek kayak ruffling gitu. Jadi aku pingin itu ada di bagian tengah ke samping dikit. Terus masih ada satu bolongan lagi, kita tinggal masukin ujung kainnya ke bolongan satu lagi tuh, terus tinggal diikat sama yang tadi, terus tinggal diumpetin deh. Nah, aku suka banget kayak ada aksen-aksennya gitu, ada aksen batok kelapa di depan, ada aksen pasti kayak air terjun gitu, nggak jelas deh pokoknya. Aku kalau misalnya pakai kebaya itu paling sering menggunakan metode ikat kain seperti ini.
sih gampang banget. Kalian tinggal ambil kain kalian, lalu kalian akan ambil dari kira-kira segini lah, gitu. Benar-benar ini kalian tinggal liatin doang langsung bisa sih mereka. Udah tinggal diikat gitu doang. Ini terserah mau dibiarin di situ biar jadi kayak pipa, atau mau dimasukin juga nggak apa-apa. Lucu kan, ini kayak ini flowy banget. Dan selain ini dijadikan bawahan, kalian juga bisa menjadikan ini sebagai kemben. Tinggal dinaikin aja, tinggal ikat lagi sama seperti tadi. Lalu kalau misalnya kalian nggak mau kayak gini aja, kalian bisa tambahin. Kalian juga bisa pakai gila gue kayak obral. Kalian juga bisa pakai selendang. Aku pengen warna yang agak kontras gitu sama warna asli. Ini tinggal diikat aja. Jadi bisa kalian ikat seperti itu untuk aksen dan juga untuk menutup biar ininya nggak kebuka-buka. Itu kayak orang Bali, itu mereka pakai ikat perut. Oke, berikutnya ini suatu gaya yang cukup populer di kalangan muda. Kita akan membentuk kain menjadi celana. Yang pertama, dari tadi kan kita megang kainnya kayak gini. Sekarang akan kalian balik dari depan, aku ikat di belakang. Terus kalian akan ambil, ini kan ada sisa kainnya. Kalian akan silangkan ke belakang kaki kalian. Gitu, jadi kalian taruh di belakang. Lalu kalian naikin kainnya. Habis itu tinggal diikat deh dari belakang. Ini trendy banget guys, ini modis banget. Anak-anak muda itu tuh kalau misalnya streetwear gitu pakai sneakers suka banget kayak gini. Udah gitu aja. Kelihatan gak sih ini di kamera? Coba deh aku berdiri di atas kayak gitu. Oke, waktunya aku turun. Ini yang paling ditunggu-tunggu mungkin ya, karena aku kemarin bikin video TikTok yang lumayan viral, makanya kami semua berada di sini. Dan kalian semua menanyakan gimana caranya aku bikin ini, gimana cara ngikatnya. Ini adalah ikat kemben celana. Sama seperti yang tadi, kami akan memegang kainnya secara vertikal. Lalu kalau ini dari belakang, tinggal kalian ikat aja ke depan. Terus sisa kainnya kalian bawa ke depan, terus tinggal kalian ikat di belakang. Nah, ini tuh ada kayak suatu peekaboo-nya, kayak kelihatan. Kalau aku secara pribadi nggak masalah, tapi kalau kalian yang nggak mau kelihatan ininya, tinggal diginin aja. Terus bisa kalian penitin atau apa, gampang kok. Atau kalian bisa pakai dalaman seperti yang aku lakukan sekarang. Tinggal kalian ikat di belakang. Gampang banget kan, tapi lucu banget. Paling favorit untuk aku. Jadi seperti yang kalian bisa lihat, ini adalah sebuah celana. Berikutnya kita akan memegang kainnya secara vertikal lagi, dan kami lingkarkan. Ini agak ribet jelasinnya, jadi kalian lihat aja. Kayaknya dengan melihat juga sudah cukup jelas. Kita ikat di salah satu, ini menjadi semacam one shoulder top. Lalu kalian akan ambil sisa kain yang ada di bawah, terus kalian putarkan. Dan kalian ikat di depan. Dan jadi ini tuh lucu banget, sangat bervariasi, modis, gaul. Oke, terima kasih Tania Lin telah meluangkan waktunya. Dan untuk semuanya, saya William Manuel dari BB Berita Berbudaya, pamit undur diri. See you!